Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dalam saat teduh komunitas pemurihan hati pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita mau buka hati, kita mau berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan juga merenungkan firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita buka dengan doa pembuka. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas istirahat yang sudah Kau berikan malam tadi, sehingga kami boleh kembali diberikan kesegaran. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh Kau hembuskan. Kesempatan bagi kami untuk hidup berjalan bersama-Mu. Kami juga sadar sebagai manusia, kami masih perlu terus disempurnakan. Ampuni ya Tuhan, sekiranya ada dosa pelanggaran kami, baik yang kami sadari maupun tidak Tuhan. Yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Pertobatkan kami, saat ini kami percaya dengan darah Yesus, sucikan roh, jiwa, dan tubuh kami pagi hari ini. Kami adalah bait suci-Mu, biarlah Roh Kudus urapi kami, lawat kami, agar kami dapat sungguh-sungguh berjalan, mencari, memandang wajah-Mu di tempat yang maha kudus. Berkati kami semua yang hadir di sini, semua pelayan yang akan melayani, biar semua kemuliaan hanya untuk-Mu saja. Sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu. Kami biarlah semakin kecil dan Engkau yang semakin besar ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya, saat ini kita mau kembali untuk memuji Tuhan. Kita percaya bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan yang telah memilih kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu melingkupi kita dengan sayap-Nya, sehingga kita dapat berjalan mengarungi hidup ini, bahkan badai yang bergelora itu tidak akan membuat kita terjatuh, melainkan kita akan terbang semakin tinggi seperti Raja Wali. Mari kita mau angkat suara kita mau nyanyikan lagu Lingkupiku. Ya Tuhan, lingkupi kami dengan sayap-Mu. Saat ini kami rindu memberikan yang terbaik kepada-Mu dengan melantunkan pujian ini. Biar ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik dari hati kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan yang sudah selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami.
sehingga kami dapat terbang tinggi mengatasi segala badai dalam kehidupan kami. Badai hanya membuat kami semakin tinggi, semakin mendekat kepadamu. Terima kasih ya Yesus. Mari kita nyanyikan kembali. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya benar Tuhan, kami tenang karena Engkaulah Allah kami. Kami tenang karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur bahwa dengan darah suci Yesus, kita memiliki hak untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Mari kita sucikan hati kita saat ini. Kita mau sungguh-sungguh. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Berikan hati yang terbaik baginya di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tuhan, kami siap masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakan kami di pagi hari ini Tuhan. Biar ini menjadi dupa penyembahan yang harum bagi-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Angkat tangan kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya, namamu kudus Tuhan. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberikan nama yang indah ini bagi kami. Mari kita terus sembah Dia, berikan yang terbaik baginya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Serukan nama Dia kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Angkat suara kita, sembah Dia. Elararabayashe, Elararabayaso, Elararabayashe, Kerarabayashe, Kelararabayaso. Angkat suara kita, sembah Dia, tinggikan Dia, Yeshua HaMashiach, Shekilararabayaso, Shkilalalabayashe, Kerararabayashi. Oh, Shekerarabayase, Enabayaso, Elararabayasi, Erarabayase,
Orabarabayashi. Yara yara mata kara yara la la la. Orabarabayashi. Kara yara siara yara. Takaya. Kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kerararabayashi. Takaya. Kirabayashi. Kelalalabayashi. Enabalabayashi. Kirabarabayasu. Erararabayashi. La 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 bashya hila la la bashya kala la 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 bashya da 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 da. Kila la 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 bashya kila ra 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 ra. Angkat suara kita. Kila ra 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 bashya da 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 da. Kila ra 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 bashya hila la 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 bashya da 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 da. Kila la la bashya hila la 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 bashya da 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 da. Kila la 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 bashya la 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 bashya da 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 da. Kila ra 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 bashya da 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 da. Kila ra 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 bashya da 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 da. Kila ra 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 bara bashya da 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 da. Kila ra 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 bashya da 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 da. Kila ra ra bara 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 bashya da 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 da. Kila ra ra bara bashya da 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 da. Kila ra ra bara 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 da 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 da. Kila ra 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 ra. Mari saat ini kita hening sebentar. Rasakan hadirat Roh Kudus saat ini. Rasakan hadiratnya. Nikmati kebersamaan dengan Dia. Kita terus cintai Dia, kasihi Allah, agar kita dapat membagikan kasih itu kepada sesama. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sang firman yang hidup, Yesus Kristus sendiri, yang akan dibawakan oleh anak-Mu terkasih Dian. Urapi dia. Sucikan kuduskan dengan darah-Mu. Biarlah dia menjadi corong untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami masing-masing pribadi di pagi hari ini. Apa yang Kau mau agar kami laksanakan. Kami adalah hamba-Mu, terjadilah pada kami sesuai perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Berbicara saat ini, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak,
salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ketika membaca perikop ini, saya tertarik pada perkataan Yesus tentang kata cuma-cuma. Cuma-cuma itu artinya gratis, tidak perlu membayar. Seperti kita ketahui bersama, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu kan tanpa dosa. Tetapi iblis membawa dosa masuk ke dalam manusia, ke dalam ciptaan Allah. Dan dosa itu merusak tubuh, jiwa, dan roh manusia. Bahkan mendatangkan kematian kekal bagi kita. Namun, walaupun Tuhan membenci dosa, Dia mengasihi manusia berdosa. Anugerah Allah lebih besar daripada dosa. Firman Tuhan berkata, di mana ada dosa, di situ kasih karunia berlimpah. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Jadi, rahmat keselamatan merupakan kasih karunia yang kita peroleh secara cuma-cuma dari Allah. Dan setelah kita diselamatkan, kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Lalu kita diberi kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang mewarisi sifat dan karakter Allah. Ada kuasa untuk menyembuhkan di dalamnya. Ada kuasa untuk mengajar. Ada kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ada kuasa untuk berdoa dengan iman. Ada kuasa juga untuk mengusir setan. Dan semua kuasa ini juga kita peroleh dengan cuma-cuma, gratis, ketika kita percaya dan dibaptis. Begitulah berharganya kita di mata Tuhan. Maka perintah Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya yang di ayat 7, yaitu pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saya petik maknanya seperti ini. Yang pertama, hal ini merupakan maksud Tuhan supaya rahmat keselamatan itu jangan berhenti pada kita, tetapi menjalar terus kepada semua orang. Sebab dari semula Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada semua orang, tidak terbatas hanya kepada bangsa Yahudi saja, tidak terbatas suatu bangsa atau ras tertentu atau suatu status sosial yang tinggi. Kita pun yang bukan bangsa Yahudi saat ini boleh memperoleh rahmat keselamatan berkat pewartaan para rasul. Yang kedua, bahwa sebagai murid kita janganlah menjadi orang yang pasif, hanya mau menerima saja. Melainkan hendaknya kita aktif dan produktif. Aktif berbagi, melayani sesama, aktif untuk mau bertumbuh dan berbuah. Ada banyak macam bentuk pelayanan kepada sesama yang diarahkan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini. Seperti mendoakan orang sakit, mewartakan firman Tuhan kepada orang yang hampir mati imannya, mewartakan kebenaran kepada orang-orang yang tersesat, mengusir setan, dan banyak lagi bentuk pelayanan lainnya. Dan dalam memberitakan kerajaan surga ini, Tuhan berpesan kepada kita murid-muridnya untuk jangan membawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggang kita. Jangan bawa bekal, jangan bawa baju lebih, jangan memakai kasut atau tongkat. Yang saya petik maknanya adalah yang pertama, supaya dalam mewartakan itu kita mengandalkan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri sendiri. Bukan menggunakan hikmat sendiri,
menggunakan kuasa atau harta kita, atau mengandalkan orang lain. Sehingga kita berkata, oh aku bisa mewartakan karena aku ini seorang yang berpengaruh. Aku ini seorang yang pintar dan berilmu. Ingatlah bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk melakukan pemberitaan kabar baik. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui Yesus. Bila pun seseorang kelihatan mengalami pertobatan setelah pemberitaan kita, karena kita pengaruhi, karena pengaruh kita, karena kita adalah seorang yang punya kuasa atau jabatan, atau pengaruh dalam lingkup sosial tertentu, hal itu pasti tidak akan bertahan lama. Karena dalam mewartakan, kita meninggikan diri sendiri. Dalam Yohanes 12 ayat 32 berbunyi, apabila Yesus ditinggikan dari bumi, Yesus akan menarik semua orang datang kepada Bapa. Jadi orang dapat datang kepada Bapa bukan karena pewartaan kita, bukan karena jasa dan kehebatan kita. Yang kedua, Tuhan mau dalam melayani kita tidak terikat pada hal-hal duniawi. Sebab kita tidak bisa melayani sesama dengan bebas dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita sendiri masih terikat dengan hal-hal tersebut. Terikat dengan kekuasaan, materi, terikat dengan status sosial, atau hikmat kita sendiri. Yang ketiga, Tuhan mau kita sebagai pekerjanya dalam mewartakan kerajaan Allah, hendaknya kita memberikannya dengan cuma-cuma, dengan tulus, ikhlas, dan tidak mengejar upah duniawi. Upah duniawi itu bisa berupa pujian, kehormatan, promosi, ditinggikan, bahkan materi. Orientasi kita dalam melayani hendaknya jangan ke sini. Dalam ayat ini dikatakan, sebab setiap pekerja layak mendapatkan upahnya. Upah kita sebagai pekerja adalah dapat memberikan Injil tanpa upah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Jadi bagi kita semua di sini, kalau terbuka kesempatan untuk melayani, itu adalah anugerah dari Tuhan. Suatu pekerjaan indah yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Sebab siapakah kita ini? Sehingga Dia percayakan firman-Nya untuk kita wartakan. Dia percayakan kerajaan-Nya untuk kita beritakan. Ketika kita melihat keluarga, sahabat, saudara yang mengalami kebangkitan iman setelah pewartaan, atau ketika kita setelah melayani seseorang mendoakan, membuahkan kesembuhan bagi orang sakit itu adalah kebahagiaan tersendiri yang tidak dapat kita ukur oleh uang. Bukankah ketika satu orang bertobat, seisi surga bersukacita? Sukacita surga itulah upah yang kita dapatkan. Rasa syukur kepada Tuhan. Memang dalam mewartakan kerajaan Allah, jalan kita tidak akan selalu mulus. Akan ada orang-orang yang menolak pemberitaan kita. Bahkan salam saja pun kadang tidak diterima oleh mereka yang menutup hatinya. Tetapi Tuhan berkata, jika salam itu tidak layak untuk mereka, maka salam itu akan kembali untuk kita. Kalau kita sudah mendoakan yang baik untuk mereka, bila mereka tidak layak menerimanya, doa baik tadi akan kembali kepada kita. Intinya, kalau kita melayani Tuhan, melayani sesama dengan tulus hati, kita tidak akan pernah merugi, percayalah. Pesan buat renungan pagi ini, marilah kita melayani dengan cuma-cuma, tulus ikhlas, tanpa mengharapkan upah dunia. Upah kita sebagai seorang pekerja adalah dapat memberitakan firman Tuhan tanpa upah. Dan kalau kuasa yang kita pakai untuk melayani itu berasal dari pemberian yang cuma-cuma dari Allah, apa hak kita untuk menyombongkan diri? Sebab kita ini cuma alat, hanya saluran kasih Allah yang dipakai untuk sesama. Sebab Tuhan itu mengasihi semua manusia, dan Dia rindu agar semua manusia mengalami keselamatan.
Sekian renungan pagi ini. Terima kasih. Semoga rahmat Tuhan memampukan kita mewartakan kerajaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Berilah kami rahmat, semangat yang baru, dan roh yang menyala-nyala untuk mewartakan firman-Mu, mewartakan kerajaan surga-Mu dengan hati yang tulus kepada sesama. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk komunitas pemurnian hati, untuk para pekerjanya, juga untuk Pak Paulus dan Ibu Villa, serta rahmat perlindungan untuk kami semua dan keluarga kami yang melayani, yang memberi diri melayani di dalam komunitas pemurnian hati ini. Mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk seluruh kegiatan KPH, khususnya pada malam hari ini, kegiatan PHSel. Kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk para peserta dan pemandunya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, sedang lemah, dan berbeban berat. Kiranya belas kasih Tuhan menolong, menyembuhkan, dan meringankan beban mereka, serta menguatkan hati mereka untuk terus berjalan di dalam iman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selalu, di dalam nama-Mu yang kudus kami naikkan doa-doa kami ini. Mari kita tutup dengan doa komunitas bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, terima kasih Dian. Mari kita foto dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.